Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang akan memperkenalkan terlebih dahulu diri kami. Pertama, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Rito Salimaula dari kelas 12 IJB, absen 26. Saya Fadli Muhammad Habibi dari absen nomor 14. Saya Muhammad Rizan dari absen 25. Nah, pada video kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi serta beberapa hal yang mendasar mengenai konfigurasi terhadap Nextcloud di Ubuntu versi 18.04. Semoga teman-teman tetap menyimak video yang dapat kami berikan. Halo teman-teman, di sini saya Neto Salimaula. Di sini saya akan membahas sedikit skenario penerapan dan skenario konfigurasi terhadap proyek yang telah kami buat. Di sini ada konfigurasi Nextcloud sebagai cloud storage di Ubuntu 18.04 yang disusun oleh kelompok 10 dari kelas 12 IJB. Baik, di sini ada skenario penerapan di mana sih proyek kami ini diterapkan dan digunakan. Jadi skenario penerapan ini dilakukan pada instansi sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi, di mana proyek ini diterapkan pada beberapa staf yang terkait pada instansi sekolah ini. Karena beberapa staf ini membutuhkan sebuah platform cloud storage untuk menampung data-data yang sangat banyak sekali. Nah, dengan ini kami selaku penulis membuat sebuah infrastruktur cloud dengan memanfaatkan layanan yang bernama Nextcloud untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, untuk skenario praktikumnya itu sendiri, di sini kita akan mengkonfigurasi Nextcloud sebagai cloud storage. Untuk proses autentikasi memerlukan proses instalasi dan konfigurasi beberapa tahapan. Di antaranya kita harus menganalisa terlebih dahulu kebutuhan hardware serta software yang sesuai dengan kriteria Nextcloud. Kemudian setelah kita menganalisa, kita lakukan instalasi terhadap Nextcloud ini yang dilakukan secara remote server melalui SSH di Putih. Nah, setelah itu untuk proses instalasinya itu sendiri konfigurasi menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 18.04. Kemudian setelah itu kita konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya, username, serta password yang sudah dibuat oleh kami melalui proses penginstalan Nextcloud sebelumnya. Nah, di sini ada timeline pengerjaan dari proyek kami itu sendiri. Yang pertama di sini kita terlebih dahulu membuat virtual machine di VirtualBox. Nah, setelah kita membuat virtual machine, pastikan kita mendapatkan IP internet dari router. Nah, mengapa kita perlu mendapatkan IP internet? Berikutnya saya akan jelaskan di bagian topologi. Nah, setelah mendapatkan IP publik dari internet, selanjutnya kita remote server dengan SSH melalui aplikasi Putih di Windows. Nah, setelah melakukan akses terhadap SSH di server, kemudian kita lakukan instalasi serta konfigurasi DNS, yaitu dengan paket bind 9. Nah, setelah konfigurasi selesai dan berhasil mendapatkan atau berhasil membuat domain, selanjutnya kita konfigurasi paket-paket lainnya seperti Apache 2 untuk web server, MySQL untuk database, dan PHP untuk framework web servernya. Nah, setelah kita berhasil instalasi paket-paket DNS, Apache 2, MySQL, dan PHP, selanjutnya kita konfigurasi Nextcloud-nya. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu download aplikasi Nextcloud-nya di website resminya Nextcloud. Di situ kita bisa memilih versi berapa sajakah yang sesuai dengan OS yang kita butuhkan. Di sini karena kami menggunakan OS Ubuntu 18.04, sehingga di sini kami menggunakan Nextcloud
versi 20. Selanjutnya setelah Nextcloud berhasil dibuat, selanjutnya kita akses Nextcloud ini di web server kita. Untuk mengakses Nextcloud ini, kita tinggal menginputkan domain DNS yang sebelumnya telah kita setting, dan kemudian kita integrasikan terlebih dahulu DNS dengan Nextcloud-nya itu sendiri. Setelah itu kita akses melalui web browser. Nah, setelah kita mengakses Nextcloud-nya itu sendiri, kita tambahkan fitur-fitur yang ingin kita tambahkan pada Nextcloud ini. Nah, untuk penambahan fitur-fitur ini hanya dikhususkan bagi admin saja, untuk klien tidak bisa. Nah, selanjutnya di sini ada topologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari topologi yang kami buat. Nah, kita lihat di sini ada yang di ujung kiri ada server ya. Di sini untuk servernya itu kita menggunakan Ubuntu versi 18.04. Nah, selanjutnya kita setting pada IP 25.100. Nah, berhubung untuk IP ini otomatis IP yang terhubung dengan internet. Selanjutnya server ini terhubung langsung dengan router. Router akan terkoneksikan langsung oleh internet. Kemudian dari router pun langsung didistribusikan pada satu buah switch yang terintegrasikan dengan 3 buah laptop. Yang pertama di sini ada laptop client 1, laptop client 2, dan laptop admin yang di dalamnya pada laptop admin ini telah terintegrasikan SSH, sehingga dengan SSH inilah laptop admin bisa konfigurasi server. Nah, oke, untuk kebutuhan hardware itu sendiri akan dipaparkan oleh Muhammad Fadli. Maksud saya dipaparkan oleh Fadli Muhammad. Baik, selanjutnya yaitu terdapat kebutuhan hardware yang dibutuhkan oleh kami untuk melakukan konfigurasi dan proses instalasi ini. Yang pertama yaitu server. Server di sini kami menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 18.04 yang terdapat dan diinstalasi di dalam VirtualBox. Kemudian RAM-nya 1 GB, kapasitas hard disk-nya sebesar 10 GB, dan prosesornya AMD A9 9420. Kemudian di sini terdapat 2 klien yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu OS-nya Windows 10 Pro dan OS Windows 10 Home yang memiliki prosesor yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu admin yang mengatur semuanya, yaitu yang mengatur semuanya di antara lain yaitu server dan 2 klien. Di sini admin menggunakan sistem operasi Windows 10 Home dengan RAM 8 GB dan kapasitas hard disk-nya sebesar 1000 GB atau sekitar 1 tera. Selanjutnya yaitu kebutuhan software. Di sini terdapat 7 kebutuhan software yang dibutuhkan oleh kami dalam proses konfigurasi dan penginstalan ini. Yang pertama yaitu Putih. Aplikasi Putih digunakan untuk meremote server yang bersistem operasi Ubuntu versi 18.04. Kemudian software Oracle Virtual Machine VirtualBox. Di sini VirtualBox digunakan sebagai virtual machine yang menginstal sistem operasi Ubuntu tersebut. Selanjutnya package software web server Apache 2 yang berfungsi sebagai web server. Selanjutnya terdapat package software Nextcloud. Di sini kami menggunakan versi 20 Nextcloud-nya sebagai cloud storage. Selanjutnya terdapat package software database server, dan kami menggunakan database MySQL yang menyimpan semua data-data di dalam database tersebut. Dan selanjutnya yaitu package software PHP 7. Di sini kami menggunakan software PHP 7 untuk membuka web browser secara dinamis. Dan terakhir yaitu web browser, dan kami menggunakan Google dan Brave. Selanjutnya konfigurasi penerapan. Di sini terdapat beberapa konfigurasi penerapan yang kami kerjakan. Yang pertama yaitu seperti yang dilihat dalam gambar,
Di sini kami masuk ke putih dulu terlebih dahulu untuk melakukan remote server yang digunakan sebagai proses instalasi dan konfigurasi paket dengan memasukkan IP address server untuk meremote server yang bersistem operasi Ubuntu versi 18.4 melalui SSH dengan port 22. Selanjutnya di sini memasukkan username yang telah kami buat dalam virtual machine tersebut dan masuk sebagai root. Selanjutnya di sini kami masuk sebagai root. Dalam gambar yang tertera di sini, kami memasukkan repositori baru atau modul PHP agar Apache dapat memproses halaman web dinamis dengan menggunakan komen apt add repository ppa-2 ondrage/php. Selanjutnya update repository tersebut agar terbaca. Setelah itu, di sini kami menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk menjalankan konfigurasi ini. Yang pertama yaitu Apache 2 sebagai web server, kemudian MariaDB server yang digunakan sebagai database, serta libapache PHP 7. Dan selanjutnya di sini kami menginstal paket-paket aplikasi PHP. Di sini kami menggunakan modul PHP 7 untuk menginstal untuk aplikasi Apache beserta beberapa PHP extension. Setelah itu kami mendownload aplikasi Nextcloud dengan menggunakan setelah itu kami mendownload aplikasi Nextcloud dengan versi 20 dengan menggunakan command wget dan tunggu proses instalasi selesai atau proses download selesai. Dan setelah proses download selesai, di sini ekstrak file yang telah di-download tersebut dan simpan ke dalam direktori var/www/html. Selanjutnya, di sini kami mengubah kepemilikan direktori Nextcloud menjadi milik Apache agar direktori tersebut dapat diakses dan digunakan oleh Apache. Lalu di sini kami login ke database MySQL atau MariaDB untuk membuat database yang akan digunakan sebagai pusat data klien untuk menyimpan data-data yang diperlukan. Dan ini merupakan proses pembuatan database-nya. Di sini kami menamai database-nya Nextcloud. Kemudian membuat usernya dan passwordnya. Dan selanjutnya di sini kami mengcopy file. Di sini kami melakukan konfigurasi DNS server agar website dapat dibuka tanpa menggunakan alamat IP address. Jadi di sini kami dapat menggunakan nama yang telah kami persiapkan atau yang telah kami buat. Di sini mengcopy file tersebut ke file nextcloud.conf. Lalu masuk ke file Nextcloud tersebut untuk melakukan beberapa konfigurasi yang diantaranya itu server name, server alias, server admin, serta penyimpanan di dokumen root. Dan di sini kami menamai websitenya yaitu nextkelompok10.int. Dan nanti di proses pengujian kami akan melakukan nanti di proses pengujian kami mengakses halaman tersebut. Selanjutnya di sini kami menyalakan site Nextcloud. Kemudian mereload Apache 2. Setelah itu Apache 2 di-restart agar yang telah dikonfigurasi sebelumnya dapat terbaca.
Dan selanjutnya di sini kami mengakses halaman di sini kami mengakses alamat DNS yang telah dibuat sebelumnya pada web browser Google dengan memasukkan alamat yaitu nextkelompok10.int dan membuat admin account untuk mengatur semua klien. Di sini memasukkan database yang telah dibuat sebelumnya ketika login ke MySQL. Dengan databasenya, nama databasenya yaitu Nextcloud dan memasukkan password serta nama usernya Nextcloud dan hostnya yaitu localhost. Setelah itu finish setup dan tunggu sebentar. Di sini di sini terdapat proses penginstalan atau pengenablean fitur-fitur yang tersedia secara default di halaman Nextcloud. Setelah selesai, nanti akan masuk ke halaman dashboard atau halaman indeks dari aplikasi Nextcloud tersebut dalam web browser. Ini merupakan beberapa tampilan dari halaman Nextcloud ketika pengguna pertama kali mengaksesnya. Untuk proses konfigurasi telah selesai, selanjutnya akan proses ke pengujian yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizan Devano Varelinski. Selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk server Nextcloud yang telah diinstal. Yang pertama, buka web browser terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengetikkan DNS server Nextcloud dengan nama nextkelompok10.int. Setelah itu enter. Bisa dilihat pada layar, ini ada tampilan halaman login untuk Nextcloud server. Selanjutnya akan login kita akan melakukan login untuk admin yang telah dibuat sebelumnya. Yang nama admin. Setelah itu masukkan passwordnya. Setelah itu login. Ya, ini adalah tampilan dari dashboard Nextcloud. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah Talk yang digunakan untuk melakukan chat atau video call kepada kontak-kontak yang ada di Nextcloud. Jadi bisa melakukan chatting kepada akun-akun yang ada di Nextcloud. Selanjutnya ada kontak untuk melihat kontak siapa saja yang ada di server Nextcloud ini. Saya ada notes untuk membuat notes atau catatan. Ya, berikutnya saya akan peragakan beberapa fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah fitur Talk. Saya akan memperagakannya. Di sini kita akan melakukan chat pada user. Kita cari Fadli, ya. Kita akan melakukan chat pada Fadli. Kita akan mengetikkan beberapa pesan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pembuatan user baru untuk Nextcloud. Pertama, buka profil admin. Setelah itu pilih user.
Setelah itu kita akan membuat user baru dengan role user, bukan role admin ya. Setelah itu kita buat new user. Kita akan beri nama Nito dengan password. Setelah itu tambahkan email. Misalnya kita tambahkan .net. Setelah itu kita bisa mengatur limit dari user ini untuk menggunakan kapasitas dari storage atau database. Secara pilihan ada 1 GB, 5 GB, 10 GB, dan yang paling atas ada unlimited. Kita batasi hanya untuk 1 GB misalnya. Setelah itu tekan tombol checklist. Harus tambahkan karakter lagi. Setelah itu add new user. Passwordnya kurang kuat ya, kita akan menggunakan password yang sedikit kuat. Setelah itu ya, bisa dilihat pada layar user sudah dibuat dengan nama user Nito, yang passwordnya sudah dibuat juga. Setelah itu kita akan melakukan upload file. Sebelumnya kita akan logout dari user admin terlebih dahulu. Kita akan masuk ke menggunakan akun user yang bernama Rizan. Kita akan masuk dengan user Rizan, masukkan password. Ya, kita sudah masuk ke halaman user Rizan. Setelah itu selanjutnya kita akan melakukan memperagakan untuk upload file. Nah, kita ke file untuk melakukan upload file. Kita akan melakukan upload pada file. Misalnya kita di sini. Untuk melakukan upload file kita akan menambahkan atau menekan tombol tanda plus di sini. Setelah itu kita pilih upload file. Yang akan membuka file manager. Misalnya kita akan mengupload misalnya file ini yang ada di job sheet 8. Setelah itu klik open. Ya, sudah terlihat pada layar, file sudah bisa diupload ke server Nextcloud. Selanjutnya adalah untuk bagikan file sharing. Kita akan melakukan sharing file. Misalnya kita kirim ke kita akan mengirimkan file jobsheet 8 ke Nito, ke user Nito. Ya, sudah bisa lihat, sudah tershare ke Nito. Mungkin penjelasan saya cukup sekian. Selanjutnya Nito akan memberikan penjelasan selanjutnya untuk peragaan dari Nextcloud server. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Nito Salimaula akan melanjutkan beberapa hal yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rizan. Nah, di sini yang pertama
karena sebelumnya Rizan telah membuat akun dikhususkan untuk username Nito di sini, maka saya akan masuk kepada akun tersebut. Kita masuk saja ke halaman Nextcloud-nya. Kemudian kita masukkan username yang sebelumnya telah ditambahkan oleh Rizan. Kemudian masukkan juga kata sandi yang telah diatur oleh Rizan di halaman admin. Oke, apabila telah berhasil, kita telah masuk pada halaman dashboard Nextcloud-nya. Apabila teman-teman sangka di sini ada perbedaan antara halaman admin dengan halaman kliennya. Di sini untuk halaman klien tidak terdapat fitur apps di mana admin bisa menambahkan aplikasi-aplikasi saja yang bisa ditambahkan pada halaman klien dan admin. Oke, setelah itu, karena sebelumnya Rizan telah men-share file job sheet, di sini kita akan cek apakah file tersebut sudah ada pada folder atau belum. Masuk ke menu files, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ada file job sheet 8 ya. Maka file yang telah di-share oleh akun klien bernama Rizan telah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur task yang ada di header. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa fitur task ini sangat berguna bagi staff-staff khususnya di sekolah. Fitur ini juga sangat membantu untuk para teman-teman siswa yang ada di sekolah juga. Di sini kita bisa menambahkan tas-tas baru ya. Misalkan di sini ada tugas IAS. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan tas-tas atau tugas yang belum dan pekerjaan-pekerjaan lain yang akan diselesaikan teman-teman semua. Baik, sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli Muhammad Habibi. Terima kasih. Halo teman-teman, ini Fadli. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan login dengan sebagai klien Fadli. Nah, jadi di sini tuh saya akan melihat chat yang telah dikirimkan oleh akun admin kepada user klien, yaitu saya. Yang pertama itu masuk ke fitur talk. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur talk dan admin telah mengirimkan sebuah chat kepada saya. Ini chatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu dari fitur lainnya yang terdapat dalam Nextcloud yang telah kami install, yaitu fitur Notes. Nah, fitur Notes di sini merupakan fitur yang seperti biasa, jadi familiar. Nah, dalam fitur Note ini bersifat personal, jadi hanya bisa melihat, jadi hanya user yang dapat melihatnya, tetapi user lain tidak dapat melihatnya. Yang pertama yaitu klik buat note. Selanjutnya masukkan saja contoh teks yang akan kita masukkan ke dalam note. Contohnya seperti ini. Dan rename nama teks tersebut.
ini dapat dilihat, ini merupakan tampilan dari fitur Note dan lainnya. Baik teman-teman, cukup sekian mengenai proses pengujian terhadap fitur-fitur serta hal-hal lainnya seperti file sharing dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, sebelumnya telah dipaparkan oleh beberapa pengujian Nextcloud dari beberapa anggota kelompok. Selanjutnya di sini kita ke kesimpulannya. Di sini kami selaku penulis sudah berhasil membuat sebuah layanan cloud storage dengan memanfaatkan layanan Nextcloud pada sistem operasi Ubuntu 18.04. Layanan Nextcloud yang kami telah buat ini juga telah tertranslasikan pada paket layanan domain name server, serta kami juga sudah menambahkan fitur-fitur yang bisa menunjang aktivitas para staf instansi agar lebih mudah, lebih efisien, dan lebih produktif. Nah, di sini kami menyadari bahwa proyek yang telah kami buat ini banyak sekali kekurangan. Untuk selanjutnya kami akan terus mengembangkan proyek yang telah kami buat ini agar bisa menjadi lebih baik dan juga layak untuk dipakai oleh siapapun. Sekian mengenai konfigurasi Nextcloud pada Ubuntu server versi 18.04 di VirtualBox. Semoga dengan apa yang kami paparkan dapat menambahkan wawasan teman-teman semua. Terima kasih karena sudah memperhatikan dari awal. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.